Apakah boleh nikah beda agama? Apakah pernikahannya sah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jika wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, apakah hubungan mereka sah sebagai suami istri atau dihitung sebagai zina? Bagaimana jika sudah punya anak? Apakah harus pisah? Taib, jika pria sudah masuk Islam, apakah harus nikah ulang? Bagaimana jika ada yang lagi dekat dengan wanita non-muslim? Apakah bisa dilanjutkan ke jenjang pernikahan? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini akan menjadi panduan lengkap buat teman-teman tentang pernikahan beda agama. Ya syabab, seperti biasa kita ini menuntut ilmu. Bukan sekedar tanya jawab, bukan sekedar menjawab halal atau haram, boleh atau tidak. Kita ingin terhitung sebagai penuntut ilmu untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Kita harus mengetahui latar belakang setiap masalah terlebih dahulu. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW. Selalu ana merekomendasikan syabab belajar akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Secara umum teman-teman, orang yang menikah beda agama itu pasti termasuk salah satu dua golongan ini. Pasti masuk salah satunya. Golongan yang pertama adalah wanita muslimah yang menikah dengan pria non-muslim. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua adalah pria muslim yang menikah dengan wanita non-muslim. Tidak mungkin keluar dari dua golongan ini. Baik, bismillah, kita bahas golongan pertama, yaitu wanita muslimah yang menikah dengan pria non-muslim. Dan ini teman-teman, semua ulama di setiap zaman, 4 mazhab, 99,9% dari ulama sejak zaman Nabi sampai hari ini mengharamkan hal ini. Wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim apapun agamanya. Karena banyak dalilnya di dalam Al-Quran seperti surat Al-Mumtahinah ayat 10 dan lain-lain teman-teman. Jika sudah terlanjur menikah, wajib untuk pisah teman-teman. Karena setiap kali dia menyentuh antum sebagai istrinya atau yang dia kira istrinya, maka terhitung di sisi Allah sebagai zina. Hubungan suami istri yang aslinya ibadah bisa dapat pahala, terhitung sebagai zina. Wajib pisah walaupun sudah punya anak, kecuali pria sudah masuk Islam dan mengucapkan syahadat. Golongan yang kedua teman-teman, dan di sini yang sering terjadi perbedaan pendapat, golongan yang kedua adalah pria muslim menikah dengan wanita non-muslim. Dan golongan ini teman-teman terbagi jadi dua grup. Bismillah, kita bahas. Grup pertama adalah pria muslim menikah dengan wanita non-ahli kitab. Jadi non-Yahudi, non-Nasrani. Misalnya Buddha, Hindu atau ateis. Dan ini juga teman-teman, ijma' ulama, semua dalil, semua ayat, semua hadis 100% haram, tidak ada satupun ulama yang menghalalkannya. Masalahnya atau khilafiyahnya muncul di grup yang kedua teman-teman, ketika pria muslim menikah dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Dan ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Banyak pendapat, ana kumpulkan 3 pendapat yang sangat terkenal dalam masalah ini teman-teman. Kemudian ana akan kasih tahu teman-teman pendapat ana sendiri seperti apa. Pendapat yang pertama teman-teman, memang boleh menikahi wanita ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi, tapi hukum ini sudah tidak berlaku lagi di zaman kita. Karena ahlul kitab yang di zaman kita bukan ahlul kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena dua alasan. Yang pertama, ahlul kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah keturunan dari garis keturunan Bani Israel langsung. Dan ahlul kitab yang ada di zaman kita bukan dari Bani Israel, seperti Kristen di Indonesia atau Kristen di Mesir. Mereka bukan dari Bani Israel. Kemudian alasan yang kedua adalah ahlul kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran yang boleh dinikahi adalah ahlul kitab yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak percaya pada Trinitas, yang tidak menganggap Al-Masih sebagai Tuhan. Sementara kebanyakan ahlul kitab di zaman kita ini tidak demikian teman-teman. Maka hukumnya sudah haram dan dianggap zina. Pendapat yang kedua teman-teman,
Dulu hukumnya halal berlaku karena jumlah umat Islam masih sangat kecil dan umat Islam butuh keturunan yang banyak, butuh jumlah yang banyak, maka dihalalkan bagi pria muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab. Tapi di zaman ini umat Islam sudah banyak dan sudah bisa menikahi wanita muslimah dengan sangat mudah. Maka hukum ini tidak berlaku lagi dan hukumnya menjadi haram. Pendapat yang ketiga teman-teman, memang boleh menikahi wanita ahlul kitab walaupun bukan dari garis keturunan Bani Israel, walaupun kepercayaannya masih menyekutukan Allah, yakni kepercayaan Trinitas dan lain-lain. Tetapi dengan satu syarat saja, yaitu setelah menikah, kalau ada anak dari pernikahan tersebut, anaknya wajib jadi muslim, wajib diajarkan Islam. Jika ada keraguan sedikit pun bahwa anak nanti tidak akan menjadi muslim, maka hukumnya menjadi haram. Jadi hukumnya bisa dikatakan makruh teman-teman, yakni boleh tetapi tidak disarankan, tidak dianjurkan. Tapi boleh asal anaknya akan jadi muslim. Jika anaknya tidak akan jadi muslim atau ada keraguan, ada ketidakpastian, maka hukumnya menjadi haram. Baik teman-teman, ini 3 pendapat yang sangat terkenal. Dan ana sendiri secara pribadi, dan fiqh ini memang adalah bidang ana ambil pendapat nomor 3 teman-teman, yaitu hukumnya boleh tapi makruh. Walaupun wanita bukan dari garis keturunan Bani Israel, walaupun kepercayaannya masih menyimpang dan menyekutukan Allah. Dengan satu syarat yang wajib, yaitu anak harus menjadi muslim. Jika ada keraguan bahwa anak tidak akan menjadi muslim, maka hukumnya jadi haram. Ini pendapat yang ana ambil karena ini pendapat yang paling kuat antara ketiga pendapat yang ana sebutkan dan yang paling dekat dengan pendapat 4 mazhab. Ada beberapa alasan kenapa ana mengambil pendapat ini. Karena alasan yang pertama, di zaman Rasulullah SAW ada beberapa sahabat yang menikahi dengan wanita Nasrani, seperti sahabat Zaid bin Thabit yang menikah dengan Sirin, saudara kandung Maria Al-Qibtiyah, istri Rasulullah SAW. Karena mereka dikirim oleh Al-Muqawqas, pemimpin Mesir, dikirim berdua, Sirin dan Maria. Kemudian ketika sampai Madinah, Maria udah memeluk Islam sebelum menikah dengan Rasulullah. Tetapi Sirin tetap Nasrani dan Zaid bin Thabit menikah dengan Sirin dalam kepercayaan, dalam keadaan dia masih Nasrani. Dan di waktu itu teman-teman, Sirin menyekutukan Allah, dia percaya pada Trinitas dan tetap tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan Sirin bukan dari garis keturunan Bani Israel, dia orang Mesir dan tetap tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Alasan yang kedua teman-teman, karena pendapat pertama tidak ada dalilnya sama sekali. Alasan yang ketiga teman-teman, karena pendapat kedua tidak ada dalilnya sama sekali. Alasan yang keempat teman-teman, karena ulama 4 mazhab mengambil pendapat yang ketiga juga teman-teman. Tapi, dan ada tapi yang sangat besar, apakah antum yakin bahwa anakmu 100% akan menjadi muslim? 100% yakin anakmu akan memeluk agama Islam? Bagaimana ketika antum bekerja 12 jam di luar rumah? Yang menemani anak di rumah siapa? Yang menemani anak di rumah adalah istri antum yang Nasrani atau Yahudi. Kira-kira apakah dia akan mengingatkan anakmu untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Kira-kira apakah dia akan mengajak anakmu ke masjid? Kira-kira apakah dia akan mengajarkan anakmu ngaji? Kira-kira kalau antum tugas di luar kota, siapa yang akan membangunkan anakmu untuk salat subuh? Apakah ibunya yang Yahudi dan Nasrani? Sepertinya tidak teman-teman. Bagaimana jika waktu mudik, kemudian anakmu pergi ke rumah keluarga istrimu yang non-muslim, tapi misalnya ada satu alasan antum tidak ikut. Kemudian saat mereka mudik, mereka pergi hari Ahad untuk ibadah di gereja. Satu keluarga pergi ibadah di gereja. Apakah anakmu yang masih kecil akan ditinggalkan sendiri di rumah? Kemungkinan besar enggak teman-teman. Kemungkinan besar anakmu akan dibawa ke gereja juga. Anak lain dibawa ke masjid, tapi anakmu dibawa ke gereja. Kira-kira apakah antum yakin bahwa ibunya, yaitu istri antum, tidak akan mengajarkan anakmu agamanya secara diam-diam? Bagaimana kalau misalnya cerai dan anak mengikuti ibunya, mengikuti istri antum?
Istri membawa anakmu ke rumah orang tuanya. Kemudian anakmu sekarang tinggal full di dalam keluarga yang non-muslim. Kira-kira dia akan tetap jadi muslim atau tidak? Sepertinya tidak, teman-teman. Jadi walaupun secara fikih ana mengambil pendapat ketiga yang memperbolehkan, ana sangat tidak menyarankan sama sekali antum menikah beda agama. Banyak masalah, banyak risiko, dan bahkan bisa jadi dalam dosa dan maksiat besar. Taib, sekarang pertanyaannya teman-teman, bagaimana jika sudah terlanjur ada wanita muslimah yang menikah dengan pria non-muslim? Ini kan kita sepakat hukumnya haram. Pesan anak buat yang udah terlanjur seperti ini, pertimbangkan dulu. Antum mau dunia atau mau akhirat? Mana yang lebih berharga? Dunia atau akhirat? Hal pertama yang antum perlu lakukan adalah menawarkan Islam kepada suami. Jika suami ingin dan mau mengucapkan syahadat, walaupun dia tidak akan langsung mempraktikkan hukum Islam karena masih muslim baru, tidak apa-apa. Tetap suami istri, tapi harus akad ulang karena akad pertama dianggap tidak sah. Tapi jika kondisinya terbalik, pria muslim terlanjur menikah dengan wanita non-muslim, maka harus dilihat dulu. Apakah dia non-Nasrani dan non-Yahudi, misalnya dia Buddha, Hindu, dan lain-lain? Jika benar, maka lakukan hal yang sama. Tawari istrimu Islam dan ucapkan syahadat. Jika istrimu setuju, maka masih bisa lanjut dan harus akad ulang, nikah ulang, karena akad yang pertama tidak sah. Tapi jika istrimu Yahudi atau Nasrani, maka lihat dulu, apakah aqidah anakmu aman? Apakah agama anakmu aman? Apakah ini tidak akan membahayakan agama anakmu di masa depan? Jika tidak, maka status pernikahanmu masih sah. Tapi hati-hati karena ini risiko yang sangat besar. Jadi lebih baik ditawari untuk menjadi muslim juga. Tapi jika akidah anakmu bahaya, atau bahkan anakmu mulai dibawa ke gereja, atau bahkan anakmu udah 10 tahun tapi nggak bisa ngaji, maka harus segera pisah untuk menyelamatkan agamamu dan agama anakmu, duniamu dan dunia anakmu, akhiratmu dan akhirat anakmu. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Teman-teman, ada cerita nyata dari keluarga ana sendiri. Ini bukan cerita yang ana pernah dengar dari jamaah, bukan dari internet, dari keluarga ana sendiri. Ana punya kerabat jauh, teman-teman. Sekarang sudah sangat tua. Sekarang umurnya di atas 85 pokoknya. Saya kurang tahu tepatnya berapa. Ketika beliau masih muda, beliau pergi ke salah satu negara di Eropa, Jerman kalau tidak salah. Beliau pergi ke sana untuk kuliah. Kemudian di sana beliau kenal dengan seorang perempuan yang sangat baik dan akhlaknya luar biasa, penyayang, dan bisa menjadi ibu yang sangat baik, tapi beragama Nasrani. Maka mereka menikah. Dan di awal pernikahan, sebenarnya tidak ada masalah. Pernikahannya lancar saja. Dan kerabatku itu sudah niat bahwa kalau mereka sudah punya anak, anaknya akan diajarkan menjadi muslim dan lain-lain. Dan dia sudah memberi syarat sebelum menikah kepada calon istrinya bahwa anak kita harus menjadi muslim. Dan betul, mereka menikah. Dan mereka punya 3 anak laki-laki. Dan 3 anak itu memang statusnya menjadi muslim, di khitan dan diazani ketika baru lahir. Tetapi faktanya teman-teman di lapangan, yang menemani anak di rumah adalah ibunya yang Nasrani. Ibunya yang Nasrani memang jujur, tidak diam-diam mengajarkan agama Nasrani kepada anak-anaknya. Tetapi di waktu yang sama, tidak ada bimbingan untuk anak dalam urusan agama Islam sama sekali. Maka 3 anak ini teman-teman tumbuh besar tidak begitu peduli dengan agama teman-teman. Ketika mereka sudah besar, ketika mereka sudah umurnya 20-an, 30-an, terjadi 2 hal yang mengagetkan. Yang pertama, istri dari kerabatku ini sudah menjadi mu'alaf. Setelah berapa sekian tahun menikah dengan kerabatku ini, sudah alhamdulillah menjadi mu'alaf. Tapi yang kedua, yang lebih bahaya, 3 anak laki-laki itu, mereka sudah menikah juga. Tetapi menikah dengan wanita
Nasrani. Bahkan salah satunya menikah dengan wanita Yahudi. Tapi kali ini 3 anak tersebut karena memang pondasi agamanya tidak kuat, maka pasti otomatis mereka tidak begitu peduli anaknya sendiri, yaitu cucu dari kerabatku ini, Muslim atau tidak, Kristen atau enggak, Kristen atau Nasrani, Kristen atau Yahudi, pergi ke masjid atau tidak, belajar ngaji atau tidak, mereka tidak peduli sama sekali. Setidaknya kerabatku masih peduli waktu itu pas masih muda. Tapi mereka karena agamanya melemah, mereka sudah tidak peduli sama sekali. Dan mereka bahkan tidak ada masalah sama sekali. Anaknya dibawa ke gereja, dibawa ke tempat ibadah yang bukan tempat ibadah umat Islam. Dan betul teman-teman, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak atau cucu-cucu dari kerabatku ini lama-lama mulai dibawa ibunya ke gereja, kemudian lama-lama dibaptis teman-teman. Bapaknya, yaitu anak dari kerabat anak, tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena memang pondasi agamanya tidak kuat. Tapi kerabat anak, yaitu kakek dari anak-anak itu, wallahi ana pernah melihat beliau nangis sambil beliau mengatakan, yang lain, kakek-kakek yang lain membawa cucunya ke masjid, membawa cucunya ke TPA, membawa cucunya mengajarkan ngaji ke cucunya. Tapi anak atau cucu anak dibawa ke gereja dan dibaptis. Pas beliau masih muda, semangatnya luar biasa. Aku bisa menjaga agamaku, aku bisa menjaga agama anakku, aku bisa mengajarkan agama Islam kepada anakku. Tapi faktanya di lapangan tidak demikian teman-teman. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan hari ini, dampaknya tidak akan muncul hari ini, tapi akan muncul di keturunan-keturunan kita. Dan kalau teman-teman ada yang pernah tinggal di Eropa, mungkin teman-teman bakal ketemu dengan beberapa orang yang wajahnya wajah Arab, bahkan namanya ada marga Arab, tetapi ketika ditanya tentang agamanya, dia antara Nasrani atau antara ateis. Kenapa? Kakek-kakeknya, nenek moyangnya, leluhurnya pindah ke Eropa, dan keturunannya yang sekarang sudah menjadi pindah agama atau sudah menjadi ateis. Teman-teman, ana mau menyampaikan satu pesan di akhir kajian hari ini. Islam adalah hal yang paling berharga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum untuk menjadi muslim, untuk beribadah. Jangan korbankan agamamu demi cinta sesaat. Jangan mengorbankan agama anakmu dan cucumu dan cicitmu demi cinta sesaat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. لا يحصي لساني ثناء عليك فكل صلاحي منك وإليك عظيم العطايا مبسوط يديك تنفق كيف شئت والشر ليس إليك